أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلن نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Jamaah salat Jumat rahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Salah satunya adalah kemampuan yang diberikan kepada kita pada siang hari ini hadir bersama-sama di masjid yang penuh berkah ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Karena itu jamaah sholat Jumat rahimahullah, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka syukur kita atas nikmat-nikmatnya, agar Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kita dengan bentuk kita mengikhlaskan seluruh niatan-niatan kita, terutama sholat Jumat kita pada siang hari ini semata-mata hanya mengharapkan ridhonya saja, tidak mengharapkan perkara-perkara yang lain, sehingga kemudian sholat Jumat kita juga amal-amal soleh kita termasuk amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah hingga pada hari kiamat kelak. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 103 dan sampai dengan 105, di mana surat Al-Kahfi ini disunnahkan untuk kita baca setiap hari Jumat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Mereka itulah adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Karena itu maka sia-sialah amalan mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Jamaah salat Jumat rahimahullah, dari ayat yang kami bacakan ini dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Qurtubi memberikan dua titik poin penting. Yang pertama adalah bahwasanya pertanyaan ini sebagai isyarat. Ketika Allah memberikan pertanyaan dalam surat Al-Kahfi ayat 103, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, apakah perlu kami beritahukan golongan orang-orang yang paling rugi perbuatannya? Firman Allah ini diungkapkan dalam bentuk pertanyaan, tetapi pertanyaan ini dalam bentuk at-taubih atau menunjukkan keburukan orang-orang yang disebutkan, menunjukkan keburukan golongan yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, karena menunjukkan inilah golongan yang paling buruk, paling merugi. Karena itu jamaah salat Jumat rahimahullah, Imam Qurtubi memberitahukan bahwasanya isyarat pertama dalam pertanyaan Allah dalam ayat ini adalah untuk menunjukkan bahwasanya ada di antara manusia yang termasuk golongan-golongan ini, yaitu golongan orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Jamaah salat Jumat rahimahullah, karena itu
ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita bahwasanya ada di antara manusia yang termasuk golongan orang-orang yang paling merugi di dalamnya, maka ini menjadi peringatan bagi kita agar kita mewaspadai diri kita tidak termasuk golongan-golongan yang tersebut demikian. Siapakah yang disebutkan dengan al-akhsaruna a'mala, orang-orang yang paling merugi amalnya? Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Imam Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan banyak versi. Yang pertama, Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bertanya kepada ayahandanya, yaitu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan golongan orang-orang yang paling merugi amalnya? Maka ayahandanya, yaitu sahabat yang mulia Sa'ad, kemudian menjawab, humul yahud wan nasara. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Saat ketika itu kemudian menjelaskan jawabannya kepada putra beliau, sedangkan orang-orang Yahudi innahum kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi mengingkari kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan nasara, sedangkan orang-orang Nasrani kafaru bil jannati wa qalu la ta'ama fiha wa la syaraba. Sedangkan orang-orang Nasrani mengingkari adanya surga karena mereka mengatakan di surga itu tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang ayat ini, beliau menjawab, humul khawarij. Mereka adalah orang-orang khawarij, yaitu penduduk Haura. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita mengenal bahwasanya ada satu golongan di antara kaum muslimin yang disebut dengan orang-orang khawarij, orang-orang yang tidak mengakui para khalifah-khalifah. Mereka seolah-olah ini kemudian membebaskan dirinya dari ijtihad para sahabat yang kemudian menyebabkan mereka ini terjerumus ke dalam kesesatan. Bahkan kemudian kesesatan mereka ini menyebabkan mereka ini memberontak kepada kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Imam Qurtubi kemudian menyebutkan dalam tafsirnya bahwasanya yang dimaksudkan dengan orang-orang yang paling merugi amalnya ini adalah kafir Makkah, orang-orang kafir penduduk kota Makkah. Sedangkan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat Ali bin Abi Thalib tadi itu ketika menyebutkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Khawarij sebagai orang-orang yang paling merugi amalnya, karena menisbahkan sifat-sifat yang ada pada mereka dengan sifat-sifat yang ada pada orang-orang kafir Mekah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, hal ini diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 104, yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatan dalam kehidupan dunia sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Siapa orang-orang ini? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Merekalah orang-orang yang kafir, ingkar terhadap ayat-ayat Tuhannya dan mengingkari pertemuan dengan Tuhan mereka. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sifat-sifat ini merupakan sifat-sifat orang kafir. Karena itu jamaah salat Jumat rahimakumullah, ini kita jadikan pedoman utama bahwasanya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, kafir terhadap ayat-ayat Allah, juga mengingkari adanya kehidupan setelah kematian, bahwasanya mereka nanti akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebaik apapun perbuatan mereka, maka mereka ini termasuk orang-orang yang paling merugi.
Perbuatan-perbuatan baik mereka ini semuanya tidak berguna bagi mereka di hari akhirat kelak, bahkan kemudian menjadi sia-sia dihadapkan kepada mereka. Perbuatan itu menjadi sia-sia dan tidak berguna untuk menolong mereka. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, karena itu kita harus berhati-hati. Tidak boleh kemudian kita ini merasa aman dari perkara-perkara yang menjumuskan kita kepada kekafiran yang menyebabkan kita nanti na'udzubillah termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, sekarang ini kita dihadapkan kepada fenomena bahwasanya kekafiran itu mempersekutukan Allah itu seolah-olah perkara-perkara yang sedemikian menakjubkan, dibungkus dengan banyak slogan-slogan. Para wanita-wanita kita diperdaya dengan slogan-slogan child free, tidak mau mempunyai anak dan lain sebagainya, yang seluruhnya ini nanti adalah ujung-ujungnya kepada pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mengakui adanya pertemuan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dihadapkan kepada perkara-perkara kemungkaran yang seolah-olah kemungkaran-kemungkaran itu merupakan kebenaran-kebenaran. Antara yang mungkar, antara yang benar, itu semuanya sekarang ini serba samar-samar. Karena itu jamaah sholat Jumat rahimahullah, kita wajib menggunakan standar yang telah diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan kita ini sebagai tolok ukur utama agar kita tidak terjerumus ke dalam golongan al-akhsaruna a'mala, orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, bagi golongan orang-orang yang paling merugi perbuatannya ini, Imam Qurtubi kemudian menyebutkan titik poin kedua yang perlu diperhatikan adalah akibat apa yang kemudian akan mereka hadapi di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang ini fahabitat a'maluhum, maka amal-amalnya akan menjadi sia-sia. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan tidak akan kami perhitungkan, kami timbang amal-amal mereka itu pada hari kiamat. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, yang menarik adalah ketika membahas tentang ayat ini, Imam Qurtubi menyitir sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta yaumal qiyamati," akan didatangkan nanti pada hari kiamat seorang laki-laki yang tinggi, al-azim at-tawil, yang besar badannya, at-tawil, tinggi badannya, yaitu tinggi besar, al-akul wasyarub, banyak makannya, banyak minumnya. Tetapi kemudian Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini, tetapi amal-amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, ini menjadi peringatan penting bagi kita. Yang pertama adalah amal-amal nanti itu tidak ditimbang berdasarkan zahir fisik kita. Bisa jadi zahir fisik kita ini hina di hadapan manusia, tidak mempunyai kemasyhuran di hadapan manusia, orang-orang yang cacat secara fisik dan lain sebagainya, tapi kemudian mereka ini mempunyai amalan-amalan soleh yang banyak, yang kemudian memperberat timbangan kebaikan mereka. Sebaliknya bisa jadi ada orang-orang yang kaya, orang-orang yang makmur di dunia, yang kemudian fisiknya sempurna, tinggi dan besar, makanan-makanannya terjamin, minumannya terjamin, tetapi ketika ditimbang amal-amal kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian amal kebaikannya itu tidak lebih berat daripada timbangan sayap seekor nyamuk. Kita mengetahui nyamuk itu binatang yang kecil, yang kalau ditimbang bisa jadi bahkan tidak keluar angka timbangannya, apalagi sayapnya.
Karena itu jamaah sholat Jumat rahimahullah, kami menyitir beberapa nasihat dari para ulama kontemporer. Salah satunya Dr. Ahmad Isa. Beliau menuliskan sebuah peringatan yang bisa kita ambil hikmahnya bagi kita. Idza aradta an ta'rifa qadraka 'indallahi fanzur aina aqamaka. Jika engkau ingin mengetahui bagaimana kadarmu di hadapan Allah, fanzur aina aqamaka, maka lihatlah di mana Allah memposisikan dirimu. Idza syaghalaka bidzikri, jika Allah menyibukkan dirimu dengan zikir, fa'lam annahu yuridu ayyadhkuraka, maka ketahuilah sesungguhnya Allah itu ingin untuk mengingat dirimu. Wa idza syaghalaka bil qur'ani, jika Allah menyibukkanmu dengan Al-Qur'an, fa'lam annahu yuridu ayyuhadditsaka, maka ketahuilah sesungguhnya Allah ingin bercakap-cakap dengan dirimu. Wa idza syaghalaka bit ta'ati, jika Allah menyibukkan dirimu dengan berbentuk-bentuk ketaatan yang banyak, fa'lam annahu qarrabaka, maka ketahuilah sesungguhnya Allah sedang mendekatkan dirimu kepadanya. Wa idza syaghalaka bid dunya, jika Allah menyibukkan dirimu dengan dunia, fa'lam annahu ab'adaka, maka ketahuilah sesungguhnya Allah sedang menjauhkan dirimu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza syaghalaka bin nasi, dan jika Allah menyibukkan dirimu dengan manusia, fa'lam annahu ahanaka, maka ketahuilah sesungguhnya Allah sedang menghinakan dirimu. Wa idza syaghalaka bid du'ai, jika Allah sedang menyibukkan dirimu dengan doa, fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka, maka ketahuilah sesungguhnya Allah ingin segera memberi dirimu. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, nasihat-nasihat yang demikian ini penting untuk kemudian kita renungkan, sehingga kemudian kita amalkan, dan kemudian kita terhindar dari golongan orang-orang yang paling rugi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, marilah kita pada khutbah yang kedua ini berdoa, bermunajat, menundukkan diri kita sejenak agar Allah menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kita, terutama nikmat berupa iman dan Islam, yang dengan kedua nikmat ini Allah akan menyelamatkan kita dari azabnya kelak di akhirat, juga memberikan kemuliaan kita di dunia ini, agar Allah memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita yang terzalimi dan ditindas di Palestina, sebagaimana Allah telah memenangkan saudara-saudara kita di Syria, agar Allah menjauhkan kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, juga kaum muslimin dimanapun berada, terutama kaum muslimin di negeri kita yang kita cintai ini, dari balak dan musibah, dari cobaan-cobaan yang tidak mampu kita tanggungnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana ij'alna muqimis sholati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna was-sa'ba idza syi'ta sahlan. Allahumma sahhil umurana wa umura walidina wa umura asatidatina wa masyayikhina wa umurul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ma damatis samawati wal ardh. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fawathiqillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wa mla'a binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bi faydil imani bik wa jamilin tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadala al-islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wa ansurhum ala aduwwika wa aduwwihim wa waffiqhum lima fihi salahul islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syaddid syamlahum wa mazziq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma dfa 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal ghala wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amma. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tansura ikhwanana al-mujahidina fi Filistin khususan ahla Gaza wa Rafah wa an tarfa'anhum adh-dhulma wal ittihad wa an tu'ida lahum ardhahum al-muqaddasah wa an taj'alal masjid al-aqsa hurran aminan syarifa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.